Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah detik-detik angin puting beliung yang terekam kamera warga di kawasan Jalan AH Nasution, Ujung Berung, Kota Bandung. Terlihat angin menghancurkan puluhan kios di Pasar Ujung Berung. Selain itu, gerobak pedagang hingga reklame yang berada di pinggir jalan juga ambruk. Pohon berukuran besar setinggi 20 meter juga ikut tumbang akibat dahsyatnya tiupan angin. Menurut warga setempat, angin puting beliung terjadi hanya sebentar, namun puluhan kios hancur akibat terbawa angin puting beliung. Puluhan rumah warga juga terdampak hingga mengalami kerusakan ringan hingga berat. Tidak ada korban jiwa atas kejadian angin puting beliung ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Tawuran antara remaja pria meresahkan masyarakat Pleret, Cirebon. Dua kelompok remaja terlibat saling serang di jalanan sepi. Sejumlah senjata tajam digunakan masing-masing kelompok untuk melukai lawannya. Polisi mengamankan 14 anggota kelompok remaja. Sebagian besar yang diamankan masih berstatus pelajar SMA dan SMP dan di bawah umur. Polisi mengamankan 10 unit sepeda motor dan belasan senjata tajam yang digunakan dalam tawuran. Jadi yang namanya tawuran berasal dari lebih dari dua kelompok, ya. Beberapa. Jadi modusnya itu mereka melakukan kegiatan komunikasi melalui media sosial untuk janjian di suatu tempat dan kemudian melakukan aksi tawuran atau seolah-olah tawuran untuk pemenuhan konten mereka. Para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan tawuran warga di Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya warga saling serang dengan batu, petasan, dan busur panah di tengah area pemakaman. Polisi kemudian menerobos masuk ke area perkuburan. Namun sekelompok emak-emak langsung mengamuk. Mereka tak terima karena gas air mata dilepaskan di area perkuburan yang dekat dengan permukiman padat penduduk. Setelah menenangkan warga, polisi memukul mundur dua kelompok pemuda yang terlibat tawuran. Polisi pun menyita sejumlah senjata tajam dan anak panah yang digunakan para pelaku. Anggota Polsek Talo kemudian disiagakan di sekitar lokasi kejadian dalam mengantisipasi hal serupa kembali terulang. Tawuran di kawasan ini terjadi diduga dipicu dendam lama antara kedua belah pihak. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Anita Dewi. Inilah Lintas Ais Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali Lintas Ais Pagi hari ini dengan informasi seorang pria di Tegal, Jawa Tengah diarak warga dengan telanjang dada keliling alun-alun kemudian diserahkan ke polisi. Pria tersebut diduga melakukan penipuan puluhan pekerja dengan modus akan dipekerjakan di PT Freeport Papua. Aksi ratusan warga mengarak pria bertelanjang dada berinisial JAS melewati alun-alun Tegal hingga diserahkan ke Mapolres setempat terekam video amatir. Sejumlah warga pun kesal hingga mengumpat pelaku dengan kata-kata kasar. Pria tersebut diduga melakukan penipuan dengan janji bisa memasukkan korban bekerja di PT Freeport Indonesia. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya dengan membuat surat pernyataan. Surat itu berisi pelaku akan mengembalikan seluruh biaya mencapai jutaan rupiah yang dikeluarkan pada korbannya. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sedikitnya 40 orang korban penipuan. Ada yang 75.000 itu via cash, jadi dijanjikan untuk bekerja di Freeport di Papua. Dia untuk membuat lamaran, untuk tes mata dan lain-lain. Jadi perannya
inisial J ini masih kita dalami apakah ada keterlibatan dari orang lain. Kini, petugas terus melakukan pengembangan kasus lantaran diduga masih banyak korban lainnya yang terbuai akan tipuan pelaku. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Pemirsa, panik dikejar warga. Seorang pria diduga pencuri sepeda motor tewas setelah menabrak tiang dan tembok rumah di Kramat Jati, Jakarta Timur. Pengendara motor yang diduga pelaku pencurian sepeda motor ini tewas seketika akibat kecelakaan tunggal di Jalan Seruni, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban sebelumnya dikejar warga dari kawasan Batu Ampar setelah kepergok mencuri sepeda motor bersama rekannya. Naas dalam upayanya melarikan diri, sepeda motornya oleng hingga menabrak tiang dan tembok rumah warga. Ia tewas di lokasi kejadian sementara rekannya kabur dengan sepeda motor curian. Mau nahan nggak bisa, nabrak tiang, nggak sempat belok. Akhirnya hindarin tiang, dia nabrak tiang, nabrak beton. Dia nabrak beton itu, meninggal di tempat. Meninggal tempat ini. Usai diidentifikasi, jasad pelaku langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dugaan kasus pencurian sepeda motor ini ditangani petugas kepolisian sektor Kramat Jati. Dari Jakarta, Miftahul Ghani News melaporkan. Pelajar kelas 1 SD di Palembang, Sumatera Selatan diduga dianiaya guru di sekolahnya hingga terluka. Korban ini mengalami trauma dan enggan kembali ke sekolah. Seorang pelajar kelas 1 SD berinisial F diduga dianiaya oleh guru di sekolah hingga alami trauma fisik dan mental serta terluka di mata. Pengakuan korban dan orang tuanya sempat viral di media sosial. Kasus ini juga sudah dilaporkan ke polisi untuk diproses lebih lanjut. Sementara itu, kepala sekolah membantah adanya penganiayaan di sekolah. Hasil penyelidikan sementara pihak sekolah, korban datang ke sekolah pada Senin 27 Oktober 2025. Ada guru yang melihat korban memang matanya sudah merah tanpa adanya insiden lain. Tidak ada sama sekali tindak kekerasan, apalagi benda tumpul ataupun membuat. Masih sudah viral ini yang jelas merah itu. Kalau hari Senin itu ada beberapa guru, Bu Hera itu sempat lihat. Memang ada merah itu. Baru sedikit kan? Baru sedikit. Baru mau difoto, anak ini kan pemalu. Hindar-hindar. Meski sudah dilaporkan dan cukup menyita perhatian publik, hingga saat ini pihak dari kepolisian belum memberikan keterangan mengenai kasus ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga alami stres, seorang pemuda membacok 4 warga yang masih satu keluarga di areal perkebunan di Ciamis, Jawa Barat. 1 orang tewas ketika akibat luka parah di kepala, sementara 3 korban lainnya luka-luka. Pelaku F, 20 tahun, diringkus polisi di area perkebunan di Desa Indragiri, Kecamatan Parawangan, Ciamis, Jawa Barat. Pelaku terpaksa diikat tangannya lantaran terus melawan saat hendak diamankan. Pelaku ditangkap usai menyerang 4 orang warga yang tengah berkebun. Keempat korban yang masih memiliki hubungan keluarga ini dianiaya dengan senjata tajam. Naas, 1 korban Yayah, merupakan kakak kandung pelaku, tewas di lokasi. Sementara 3 korban lainnya, Ariel, keponakan pelaku, Idan, dan Nenek Salni mengalami luka-luka akibat sabetan celurit. Aksi penyerangan terjadi diduga pelaku alami stres dan mengamuk. Kami masih kita dalemin, pada saat ini masih dalam pemeriksaan dari para saksi-saksi yang pada saat di TKP maupun yang melihat tentang kejadian tersebut. Sementara masih kita identifikasi itu ada 3 orang, yang 1 Pelaku dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Motif penyerangan pelaku tengah didalami pihak kepolisian dengan olah TKP dan pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan.
Pemirsa, 7 residivis spesialis pencurian sepeda motor diringkus polisi. Para pelaku ini diringkus saat sedang pesta narkoba di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dari rekaman kamera CCTV terlihat 2 orang pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di perumahan Aren Jaya, Bekasi Timur. Petugas akhirnya mengamankan 2 orang pelaku, yakni AP 24 tahun dan AR 26 tahun yang merupakan kakak beradik. Dari hasil pengembangan, petugas mengamankan 5 pelaku lainnya, yakni IR, HK, AD, CK, dan BM di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cibitung, Kabupaten Bekasi. Saat diamankan, kelimanya sedang pesta narkoba jenis sabu. Dan kelima pelaku serta kedua kakak beradik ini merupakan residivis dengan kasus yang sama. Para pelaku beraksi secara acak di wilayah Bekasi. Sepeda motor hasil curian dijual para pelaku kepada penadah di wilayah Kabupaten Karawang dan saat ini masih dalam pengejaran petugas. Ini adalah para residivis, sudah berulang kali melakukan kejahatan tersebut, sudah puluhan kali, antara lain kebanyakan melakukan di Kota Bekasi dan di Kabupaten Bekasi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketujuh tersangka ini terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman 9 tahun pidana penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Asik bercumbu dengan kekasihnya, pencuri sepeda motor ditangkap polisi di sebuah kamar indekos di Pademangan, Jakarta Utara. 1 pelaku lainnya turut ditangkap saat akan kabur. Tim Pusat Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat menggerebek sebuah kamar indekos di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Di dalamnya petugas mendapati AL yang tengah asik berduaan dengan kekasihnya. Ia pun akhirnya tak berkutik saat diringkus polisi dan dibawa ke kantor polisi. Polisi kemudian menangkap pelaku lainnya AR yang hendak kabur dari sebuah rumah kontrakan di kawasan Tambora. Kedua pelaku ditangkap setelah polisi memeriksa rekaman kamera pengawas di sejumlah lokasi. Pelaku kerap beraksi dengan menyamar sebagai ojek online. Kedua pelaku merupakan residivis dan telah beraksi selama 5 kali di wilayah Tambora. Modus di mana mereka berdua melakukan pencurian dengan mendorong motor yang tidak dikunci stang, lalu dirasa sudah aman, menyambungkan kabel untuk menyalakan motor tersebut. Untuk pengakuan dari pelaku, kurang lebih sudah 5 kali melaksanakan aksinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor curian. Kini, kedua penjahat kambuhan ini mendekam di Jeruji Besi Polsek Tambora dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita terekam kamera saat mencuri sepeda motor warga di Bekasi, Jawa Barat. Kamera pengawas merekam seorang wanita yang diduga pelaku pencurian di depan sebuah ruko di Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku mengincar sepeda motor dengan kunci kontak masih menempel. Ia sempat berpura-pura duduk di depan teras sebelum kabur dengan sepeda motor korban. Di kawasan Kayuringin Jaya, seorang pria terekam mencuri sepeda motor milik pedagang ayam potong. Pelaku merusak kunci stang sebelum menggasak motor korban. Ironisnya, dari keterangan korban, kejadian ini sudah 4 kali terjadi di lokasi yang sama. Ini kejadian pertama kali atau sebelumnya juga sudah pernah kejadian serupa? Udah 3 kali. 3 kali itu motor abang 3 kali kehilangan? 4 kali ya, 4 kali. 4 kali kehilangan? Beat 2, 1 repo, yang terakhir fiction. Di lokasi yang sama? Pasca kejadian, korban pun melaporkan kasus pencurian sepeda motor tersebut ke Mapolsek Jati Sampurna dan Polsek Bekasi Selatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 unit bangunan warung milik warga terbakar habis di kawasan padat penduduk di Alai Parak Kopi, Kota Padang, Sumatera Barat. Akibat kejadian ini, seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas dalam warungnya.
Kobaran api dengan cepat membakar habis 3 unit warung milik warga di kawasan Alai Parakopi, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Akses jalan ke lokasi kebakaran yang sempit dan banyaknya kerumunan warga membuat armada pemadam kebakaran kesulitan menembus lokasi. Setiba di lokasi, petugas langsung berjibaku memadamkan kobaran api yang kian membesar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar. Api pun dapat dipadamkan setelah 2 jam kemudian, usai Damkar Padang kerahkan 5 armada dengan puluhan personil ke lokasi. Namun naas, akibat kebakaran ini seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas di dalam warungnya dan jenazah kedua korban langsung dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Terjadi kebakaran di Alai Parakopi. Ada berapa bangunan itu bakar ya Pak? Yang terbakar itu 3 petak. 3 petak. Bangunan apa aja itu Pak? Itu ada yang khusus trika, ada yang jualan makanan. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak berwajib. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai 600 juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan kios pedagang pasar di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes dilalap si jago merah. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar ini membuat api dengan cepat melalap puluhan kios. Kebakaran hebat melanda puluhan kios pedagang di Pasar Cikarang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hanya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke kios pedagang lainnya. Sejumlah pedagang histeris mengetahui lapaknya hangus dilalap api. Barang dagangan yang masih tersimpan dalam kios pun tak bisa mereka selamatkan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Apa itu saya bongkar warung saya keluarin barang-barang saya, api udah besar. Udah nggak, wah, pokoknya udah itu dah. Jadi barang-barang abang selamat? Alhamdulillah selamat. Ini yang kebakar apa sih Bang? Ini apa tuh, tukang pakaian, tukang sendal, sepatu. Ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Aparat Polsek Cikarang Utara, Polres Metro Bekasi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, gegara kompor menyala ditinggal, 4 rumah hangus terbakar di Cakung, Jakarta Timur. Sementara itu ayah dan 2 anak tewas akibat ledakan tabung gas di Pekalongan, Jawa Tengah. Nih, di Kampung Gempol ya Pak, depan RA Amiro Pak. Kobaran api membakar sejumlah rumah warga di Jalan Balai Rakyat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Titik api yang berada di gang sempit dan padat penduduk membuat kebakaran dengan cepat merambat ke rumah warga lainnya. Petugas suku dinas Damkar Jakarta Timur dibantu warga berjibaku memadamkan api agar tidak semakin meluas. Diduga kebakaran ini terjadi akibat memasak yang ditinggal pergi penghuni rumah. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kobaran api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menerjunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 rumah di Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur rusak akibat terjadinya longsor. Peristiwa ini terjadi setelah abrasi pada saluran air. Sebuah rumah porak-poranda akibat ledakan tabung gas di Kelurahan Keradenan, Pekalongan, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini 1 keluarga dilarikan ke rumah sakit. Namun Harizan Arka, 3 tahun, meninggal dunia pada Minggu malam. Sang ayah Faridatul Ilmi dan bayinya Raisya Adiah yang baru berusia 4 bulan menyusul pada Senin sore. Sementara sang ibu Halimatus Sa'diyah masih dirawat di Rumah Sakit Bendan, Kota Pekalongan. Korban ini memasak di dalam rumah kontrakan. Kondisi tertutup
kemudian diduga ada kebocoran gas. Ketika dihidupkan, terpantik, akhirnya terjadi ledakan dan mereka... Ketika korban langsung dimakamkan pihak keluarga. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dugaan tabung gas meledak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Pemirsa, informasi yang baru saja kami hadirkan tadi merupakan informasi terkait dengan gas meledak. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 3 rumah di Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur rusak akibat terjadinya longsor. Peristiwa ini terjadi setelah terjadi abrasi pada saluran air. Ini kapan rubuhnya? 3 rumah di Jalan Sumur Jambu 2B, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur rusak berat, sementara 2 rumah warga terdampak kerusakan akibat terjadi longsor pada saluran air. Peristiwa terjadi saat warga tengah melakukan pembongkaran pagar rumah untuk revitalisasi saluran air. Terjadi longsor akibat abrasi ini sebelumnya dirasakan warga. Warga melapor ke pihak kelurahan meminta dilakukannya pengerjaan saluran air karena sudah terjadi kemiringan pada aspal jalan. Jadi abrasi memang saluran ini memang udah tua juga. Oh, berarti dari saluran, Pak? Saluran air ini sejak kapan ya, Pak? Saluran ini pengerjaan tahun 79 dan aktifan tahun 80. Selanjutnya warga pun mengajukan perbaikan saluran air karena kondisi jalan sudah miring. Dari Jakarta, Rion Manik melaporkan. Pemirsa, pohon beringin setinggi 20 meter yang berada di Jalan Minangkabau, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, tumbang menimpa mobil gerobak pedagang keripik, singkong, dan kabel listrik Senin sore. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kejadian ini arus lintas di sekitar lokasi tidak bisa dilalui. Pohon beringin setinggi 20 meter tumbang menimpa mobil gerobak pedagang dan tiang listrik di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Mobil ringsek di bagian belakang, begitu juga gerobak pedagang keripik singkong rusak berat, sementara kabel listrik nyaris putus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas kendaraan bermotor ditutup sementara. Kurangan sensor komandan, sensor kita cuma 1 biji doang, atur nol komandan perhatiannya. Ada pohon tumbang 4 di X1. Sementara pohon angsana berukuran besar tumbang menimpa sebuah angkot hingga ringsek di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi setelah Kota Bogor dilanda hujan deras dan angin kencang. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD dan Damkar Kota Bogor langsung memotong bagian pohon angsana yang tumbang. Berdasarkan data sementara BPBD, ada 3 titik pohon tumbang di Kota Bogor. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api wilayah Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Akibat kecelakaan ini 3 orang tewas di lokasi. DPL-nya kenapa? Rekaman video amatir merekam kecelakaan maut yang melibatkan kereta api Bangunkarta dengan minibus dan 2 sepeda motor di perlintasan kereta api wilayah Prambanan, Sleman, Yogyakarta. DPL-nya kenapa? Kereta api Bangunkarta yang melaju dari arah timur ke barat menabrak minibus dan 2 sepeda motor yang sedang melintas di perlintasan kereta api Prambanan, Sleman. Akibatnya, benturan keras terjadi dan membuat kendaraan tersebut terseret dan terlempar beberapa meter. Sedangkan kereta api Bangunkarta masih bisa melanjutkan perjalanan meski sempat berhenti beberapa saat. Dalam insiden itu, sebanyak 3 orang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Sedangkan pengemudi minibus beserta penumpangnya sejumlah 4 orang menderita luka-luka. Kendaraan dari utara ke selatan. Pertama adalah truk, terus kemudian mobil merah. Nah, untuk kronologisnya ini kita masih melakukan penyelidikan, jadi belum bisa kita informasikan sebenarnya bagaimana posisi palang pintu itu, terutama ketika kereta itu lewat. Nah, untuk korban itu ada 7 orang. Pasca kejadian, perlintasan kereta api wilayah Prambanan, Sleman masih beroperasi seperti biasanya dengan tambahan penjagaan petugas. Di Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan.
Pemirsa, seorang anak yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak di Majalengka, Jawa Barat hanyut saat berenang di saluran air setempat. Jenazah korban ditemukan 10 meter dari lokasi keesokan harinya. Seorang anak taman kanak-kanak hanyut terbawa arus di saluran sekunder Lobang di Majalengka, Jawa Barat saat bermain dengan dua temannya Senin sore. Seorang warga sekitar sempat mengimbau pada korban untuk tidak berenang ke tengah karena arus yang deras. Namun himbauan tersebut tidak diindahkan korban hingga hanyut terbawa arus. Pencarian korban yang diketahui bernama Vino oleh warga sekitar dilakukan dari sore hingga malam hari. Namun cuaca tak mendukung, pencarian akhirnya dihentikan dan Selasa pagi jenazah ditemukan hanyut 10 meter dari lokasi tenggelam. Iya, di pinggir. Yang satunya lagi di pinggir. Yang satunya lagi agak ke sebelah tengah. Saya udah ngasih tahu. Jadi sekarang alhamdulillah kita turun dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, rekan-rekan dari tim relawan. Sekitar jam 7.20 korban ditemukan keluar dari jembatan. Kini jenazah telah diserahkan ke pihak keluarga dan dikebumikan di TPU desa setempat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, Anyus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 2 pemain jet ski yang hilang dihantam gelombang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban ini ditemukan tim SAR gabungan di kedalaman 20 meter perairan Teluk Manado. Setelah melakukan pencarian pada radius 60 meter dari titik awal kejadian, 2 pemain jet ski yang hilang dihantam gelombang di perairan Teluk Manado berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lokasi kedua korban yang ditemukan berdekatan di kedalaman 20 meter. Kedua korban langsung dievakuasi ke dermaga Manado Bay dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Utara. Itu dilaksanakan oleh tim penyelam sorti kedua ya. Jadi sorti pertama melakukan penyelaman, sudah menemukan korban yang pertama, terus yang kedua ini ditemukan pada pukul 11.40 ya, dengan jarak sekitar 30 meter dari korban pertama. Itu dengan kedalaman masih sama sekitar 20 meter. Untuk informasi yang didapat untuk korban posisinya masih di bawah, ditemukan di bawah sekitar 20 meter. Sementara kepolisian dari Subdit Patroli Direktorat Polair Polda Sulawesi Utara masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Sebelumnya, kedua korban bersama temannya bermain jet ski di perairan Megamas Manado dengan kondisi laut bergelombang tinggi. Ketiganya tidak mengenakan pelampung. Diduga jet ski yang mereka tumpangi terbalik dihantam gelombang. 1 penumpang berhasil ditemukan selamat oleh nelayan, sementara 2 lainnya hilang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan stasiun Tanah Abang baru Jakarta. Prabowo akan menambah rangkaian kereta api untuk mudahkan mobilitas masyarakat. Presiden tiba di stasiun Tanah Abang baru dengan didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Presiden Prabowo meminta untuk tambah 30 rangkaian baru dalam 1 tahun dengan nilai total 4,8 triliun rupiah. Kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat. Untuk itu kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar. Untuk Jabodetabek, beliau ajukan totalnya 4,8 triliun. Benar? Saya setujui, bahkan saya alokasi. Tak hanya itu, bahkan Presiden Prabowo menambahkan alokasi dana untuk kereta api hingga 5 triliun rupiah.
Prabowo juga memberikan tenggat waktu 1 tahun pada PT Kereta Api untuk melaksanakan hal itu agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Pakubuwono XIII. Ia berharap proses regeneralisasi di Keraton Kasunanan Surakarta dapat berjalan lancar dan menjaga keutuhan tradisi antar generasi. Sultan Hamengkubuwono X melayat Raja Kasunanan Keraton Surakarta Pakubuwono XIII. Kedatangan Sri Sultan beserta keluarga, terutama Kanjeng Ratu Hemas. Sri Sultan mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya Pakubuwono XIII. Sultan berharap seluruh proses persemayaman hingga regenerasi kepemimpinan di Keraton Surakarta dapat berjalan tanpa hambatan. Ya, saya menyampaikan duka cita ya, dan itu sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Ya, semoga semuanya berjalan lancar. Semoga juga Surakarta Kasunanan ini juga aman-aman saja, nyaman-nyaman saja gitu ya. Ia juga menekankan pentingnya keamanan dan kenyamanan dalam upaya melanjutkan tradisi antara Yogyakarta dan Surakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo turut memperjuangkan penurunan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang saat ini diatur dalam UU Pemilu sebesar 4%. Hal ini ditunjukkan saat menghadiri acara silaturahmi parpol non-parlemen yang digelar di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Partai yang dipimpin Angela Tanusudibio terus mendorong penurunan ambang batas parlemen sebesar 4% yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Langkah ini dinilai dapat meminimalisir hilangnya 17 juta suara rakyat akibat partai politik pilihannya tidak lolos ambang batas parlemen seperti pada pemilu 2024 lalu. Dukungan ini disampaikan Sekjen DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah saat menghadiri acara silaturahmi parpol non-parlemen yang digelar di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Semua punya hitungan kita, mau 0%, mau berapa persen, yang pasti adalah tidak 4%. Karena kita juga punya pemahaman bahwa disproporsional ini jangan sampai terjadi lagi untuk pemilu-pemilu berikutnya. 17,3 juta yang itu harus dikonversi menjadi kursi itu tidak terjadi. Mendorong penerapan ambang batas parlemen di bawah 4% menjadi komitmen partai yang dikenal dengan Partai Kita ini dalam menjaga prinsip kedaulatan rakyat serta representasi politik masyarakat di parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pameran kuliner terbesar di Asia Tenggara akan hadir di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran yang akan menampilkan beragam produk kuliner hingga teknologi memasak. Ini akan diikuti ribuan peserta dari puluhan negara. Pameran berskala internasional di bidang makanan dan minuman Sahil Interfood 2025 digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran kuliner terbesar di Asia Tenggara ini akan digelar mulai tanggal 12 hingga 15 November 2025 dan menghadirkan 1.500 peserta dari 26 negara, termasuk 100 UMKM unggulan Indonesia dengan produk inovatif yang siap ekspor. Gelaran tahun ini diinisiasi oleh Krista Exhibition yang mempertemukan ribuan pelaku bisnis industri makanan dan minuman. Selain itu, di Sahil Interfood 2025 juga akan menampilkan berbagai demonstrasi kuliner, talk show bisnis, hingga tren inovasi makanan masa depan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tahun ini kita ada tampilkan smart robotic cooking, jadi kita masukin zaman artificial intelligence, bahkan di dalam dunia masak-memasak juga tidak kalah pentingnya untuk industri jasa boga. Melalui pameran ini, para pelaku usaha industri kuliner Indonesia dapat terus berevolusi untuk bersaing di pasar global. Diharapkan perkembangan kuliner di Indonesia semakin kreatif, adaptif, dan mendunia. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Andri Setiawan, Yudi Richard, iNews melaporkan.
Pemirsa, 2 November lalu ditetapkan PBB sebagai Hari Internasional untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis. Di Utrecht, Belanda, sejumlah aktivis pro-Palestina ini menggelar peringatan untuk mengenang 248 jurnalis yang tewas di Gaza. Pada Hari Internasional untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis yang ditetapkan PBB pada 2013, puluhan aktivis pro-Palestina menghadiri upacara peringatan di Utrecht, Belanda. Mereka mengenang para jurnalis yang kehilangan nyawanya selama genosida Zionis Israel di Gaza. Menurut laporan PBB, setidaknya 248 wartawan telah tewas di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Sementara itu, 75 jurnalis Palestina ditangkap sejak agresi Zionis Israel ke Gaza, 48 jurnalis dari tepi barat dan Yerusalem, serta 27 dari jalur Gaza. Menurut data PBB, sekitar 90% kejahatan terhadap jurnalis di seluruh dunia tidak pernah dijatuhi hukuman. I think with not letting in journalists from whatever countries within the Gaza Strip and Palestine in general, it is still an attempt of the Zionist entity to silence the voices that speak out and that show the truth, not even speaking up, but just showing what is going on. 2 November ditetapkan PBB sebagai Hari Internasional untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis. Hari peringatan ini merupakan seruan global untuk memperjuangkan kebebasan pers. Ke informasi lain pemirsa, diduga gagal menanjak, sebuah mobil mundur tak terkendali di jalur menuju Curug Cilember, Bogor, Jawa Barat. Mobil tersebut kemudian terguling di lahan kosong. Diduga gagal menanjak sebuah mobil mundur tak terkendali di jalur menuju Curug Cilember, Bogor, Jawa Barat. Mobil tersebut kemudian terguling di lahan kosong. Arah Curug 7 Cilember. Akibat kecelakaan itu, mobil rusak parah. Beruntung tidak ada korban jiwa. Dari keterangan warga, tanjakan di lokasi ini memang rawan kecelakaan. Banyak kendaraan gagal menanjak, terutama kendaraan yang kondisinya kurang prima atau pengemudinya tidak menguasai medan. Pasca kejadian, petugas derek langsung mengevakuasi mobil, mengangkatnya dari area pesawahan. Pemirsa, keributan 2 pengendara motor terjadi di kawasan Jalan Parung, Ciputat, Pondok Cabe. Disuruh pelan-pelan dari tadi sampai emosi. Mundur, Anda yang bikin macet dari tadi. Keributan 2 pengendara motor terjadi di kawasan Jalan Parung, Ciputat, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. 2 pengendara wanita ini adu mulut di tengah jalan hingga mengakibatkan kemacetan. Insiden diduga dipicu oleh pengendara wanita yang nekat lawan arah. Pengendara wanita lain menegur pengendara yang melanggar, namun tak digubris, bahkan menolak dan memilih bertahan. Akibat kejadian ini, 1 orang mengalami luka di kaki akibat terjepit, sementara 1 lainnya mengalami memar terlindas ban motor. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Ayus pagi hari ini. Saya Anita Dewi dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.